bahwa hari ini di luar 180 hektar kita akan minta yang di luar HGU itu untuk segera pemerintah menyikapi ini. Pak Tadi silakan Untuk ketiga desa, kalau dia tolong berapa kakak, itu kriterianya tidak ada. Kalau kami sana, yang polisi, yang pegawai, semua dapat. Tanya aja desa ini. Nah, masyarakat setempat. Kecuali yang lain, saya jujur aja. Dulu di Petang Bandang itu ada sisipan-sisipan dari pihak pemerintah. Nah, kita cabut semua, sepakat masyarakat itu kembalikan ke masyarakat. Sehingga kami tidak ada yang lain memilikinya. Omnum apapun tidak ada, murni masyarakat Petang Bandang yang sekarang menikmati hasil untuk triwulan ketiga atau keempat ini kami menerima satu kambing itu 2.530.000 rupiah. Itu per 3 bulan. Dihitung berapa pinjaman pengembaliannya 70-30. Itu Pak sistem kita di sana. Nah inilah yang kami terapkan di sini. Nanti berbalikkan 70 untuk masyarakat 30 kalau dia sudah mulai masuki pelunasan. Nah pada intinya sekali lagi saya ulangi terakhir hari ini kita bersama masyarakat, pemerintah yang ada, aparat keamanan untuk sepakat menyepakati membuat berita acara ditandatangani untuk JTKS bersiap, bukan membuka lahan baru. Kita cek, kita cross check. Nah, kita berani menjamin kerahasiaan kalau nanti ada perwakilan masyarakat yang mau kita buka. Nah, jadi itu nanti kita actionnya kita harus bentuk tim. Kalau memang legalitasnya, dulu kami adik saya tahu, kita buatkan SPT. Karena kita membuka hanya masyarakat, bukan lahan dari luas perizinan. Jadi pada intinya itu kita hari ini untuk membuat kesepakatan ini usulan kami supaya kami ini tidak berlama-lama di sini. Bapak-bapak juga tidak kepanasan. Kalau kami disanggup, ini kami puasa, cuma bisa minum. Nah, jadi pada intinya saya selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Tarian Borneo Bangkulen Raja, Kabupaten Gunung Mas, meminta dengan hormat supaya PTKHS itu bersedia membuat berita acara bukan sepihak tetapi ditandatangani bersama untuk tuntutan masyarakat harus ditunaikan adalah salah satu kewajiban dari pihak Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas lebih kurangnya kerasnya suara saya sampai parah gini karena saya ini membela masyarakat. Nah, kami ini nggak ada untungnya Pak, tapi hak masyarakat yang kami utamakan. Kami tidak ada usaha di antara kita. Kami dituduh datang banyak-banyak nih siapa penyandang dana. Tidak ada, kami semua. Kalau penyandang dana di depan, dia tidak tahu TPBR habis kopi. Kalau kami semua, lempar kopi, ayo pupuk. Itulah TPBR. Nah, jadi kami tidak menuntut muluk-muluk. Janjinya kita sepakat hari ini untuk menyepakati bersama realisasi 20% dari yang sudah ada. Untuk tahap kedua nanti itu urusan banyak masih desa di sini. Mungkin itu saja, fokus ke 3 desa dulu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Nah mungkin masalah perizinan yang mungkin lama dan bagaimana, ini ada manajer perizinan kita, BLTA, yang mungkin menyampaikan situasi dan kondisi PTKI. Waktu dan tempat, kami persilakan. Kebetulan Pak Sudin juga ada. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini beliau. Yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati teman-teman dari TPBR. Terkait dengan perizinan perusahaan, karena tadi ada disinggung kenapa HGU-nya hanya 190. Nah, perlu saya jelaskan bahwa perizinan PT Kalimantan Hamparan Sawit ini berada di 2 kawasan. 10.000 berada di HB, 1.700 berada di HPK. Nah, karena kita awalnya sudah terlanjur membangun kebun, maka setelah keluar PP 60 tahun 2012, bagi perusahaan perkebunan yang terlanjur membangun kebun, apabila dia berada di HPK harus pelepasan. Akhirnya, tahun 2014, kami urus pelepasan, dan keluarlah tahun 2017 seluas 1.700. Dari 1.700 ini, yang bisa kami kuasai hanya 1.200, lebih kurang.
Nah, karena areal HPK ini yang sudah jadi APL, mungkin teman-teman di DPR yang bekerja di kebun mungkin memahami, itu yang bisa kami HGU-kan hanya sekitar 900. Karena dari lahan 1.700 yang sudah dilepaskan, itu yang bisa kami ganti rugi. Jadi seperti yang kita lihat sekarang di sini pun, ini sebenarnya masuk ke izin perusahaan, tapi karena dikuasai oleh masyarakat, kita tidak bisa membuka secara sembarangan. Nah, akhirnya yang bisa kita HGU-kan itu hanya 900. Nah, yang mendapat plasma di HGU pertama ada di 2 desa, yaitu Desa Jelemo dengan Desa Tumbang Sepan. Kenapa hanya 2 desa itu? Karena sesuai koordinat yang ditentukan oleh BPN, areal plasma, areal HGU itu berada di 2 desa tersebut. Nah, terkait yang masih HP, prosesnya cukup panjang. Jadi mulai dari tahun 2012 kami urus tukar-menukar kawasannya. Waktu itu almarhum Bapak Habib Binti sebagai bupati menunjuk areal pengganti di area Mirimanasa, Damang Batu, dan Kahayan Hulu Utara. Nah, proses ini baru berakhir tahun 2019 akhir. Nah, yang diberikan luasan hanya 8.000 hektar oleh pemerintah pusat. Nah, karena ini sudah jadi APL, baru tahun 2020 kita lakukan proses ganti rugi lahan. Karena proses HGU dibatasi apabila lahan itu belum dikuasai 50%, itu tidak bisa diusulkan. Nah, setelah itu kami gencar melakukan ganti rugi lahan, sehingga di akhir tahun 2020 lahan yang bisa kami kuasai itu melebihi 70%. Nah, tahun 2021 kami usulkanlah HGU yang kedua. Jadi bukan kami membuka lahan di luar HGU, bukan. Nah, itulah sekarang yang sedang berjalan. Barangkali juga bisa diperjelas kembali oleh yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, saya minta perwakilan dari masyarakat. Nah, gini Pak, satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa kok PDKHS ini awal berapa Pak? Pembukaan Pertama 1.200. yang 3.200 kita proses pembukaannya itu dari tahun 2009. Kenapa GRTT-nya baru 2020? Karena itu dikuasai masyarakat, Pak. Ya. Nah, jadi ini. Jadi kita lakukan proses ganti rugi. Ya, kita tahu GRTT adalah bukan menjual tanahnya tapi ganti rugi tanam tumbuh. Yang menjadi nilai plusnya di situ. Ada punya masyarakat, legalitasnya. Saya yakin di Kalimantan Tengah ini pada umumnya legalitas milik masyarakat, dia hanya tahu oh ini bahu gue, diakui oleh perusahaan. Contohnya di PT Atta, kita layangkan surat mohon ganti rugi tanam tumbuh luar punya saya, ukur bayar. Sebenarnya itu semua cacat hukum, tetapi karena kita menghargai pemerintah yang punya domain di situ, ya dijalankan. Nah, untuk yang 900, kenapa luasan yang 1.000 sekian itu dibuka? Kok hanya disetujui 900 hektar? Untuk HGU mungkin saya salah atau apa? Kan HGU itu berdasarkan usulan dari pihak perusahaan melihat kondisi bagaimana sih kebun, apakah itu HP atau produksi atau lahan masyarakat. Nah, kalau HP, kenapa perusahaan berani membuka? Kenapa pemerintah memberikan izin? Nah, jadi ini semua aturan dibuat kita yang langgar untuk kepentingan. Masyarakat ini tidak berbicara masalah kepentingan si A, pejabat B atau bagaimana. Yang penting tahunya
ada haknya sesuai peraturan yang berlaku di negara kita yang mengatur bagaimana sih sistem perkebunan. Kami jujur di PTATA, kami ini bersusah payah Pak untuk menelusuri terus, dibantu juga sama adik saya ini dulu, sama Pak Sudi. Bagaimana kami memperoleh itu? Perjuangannya seperti ini. Ini mulut saya ini parau semua, karena saya berjuang untuk masyarakat. Sebenarnya kalau simpen aja, kalau saya mau tidak jujur dengan saudara-saudara saya datangi bapak, kita tutup permasalahan. Itu niat jahat. Kami di DPR tidak mau seperti itu. Jahat sekali. Berapa bapak mau kasih saya? Kasusnya tidak saya bicarakan. Saya ada pernah dibitukin. Tapi saya tidak mau. Biar saya susah, asal saudara-saudara saya juga makan. Jangan kami orang kecil, masyarakat lokal yang berdampingan dengan perusahaan ini menjadi tidak diperhatikan haknya. Contohnya, berterima kasih kalau saudara-saudara saya anggota DPR bekerja di PT KHS. Kalian laksanakan tugas kalian digaji, hargai mereka. Tetapi saat kita memperjuangkan, kalian harus tegas. Apapun risikonya, kalian harus membela hak masyarakat, termasuk juga hak saudara. Saudara-saudara saya yang bekerja sini kan punya hak, karena dia masyarakat. Nah, kalau kemarin itu urusan CPCL, ya saya tahu, adik saya memang memaparkan, Pak Sudi juga tahu, prosesnya panjang. Kami dulu Petak Bandang itu Pak, beberapa tahun keburu Pak Habib itu. Ada lain cerita sampai beliau meninggal sehingga dilanjutkan dengan Pak Artom ya Pak. Baru kami Petak Bandang. Kenapa hitungannya dibantu lagi pihak koperasi, pihak perkebunan untuk memfasilitasi kami. Bagaimana sih masyarakat ini kok menerima? Pernah kami 98.000 per 3 bulan. Apa alasannya? Nah, kalau kita berbicara berhitungan sisa hasil kebun. Untuk sistem ini masyarakat simpel. Saya pernah ngomong sama Pak Kapolsek kemarin waktu mediasi. Simpel aja Pak. Kalau PTKS itu bersedia, punya hati nurani, punya etikat baik, dia berinvestasi di memenuhi, berarti dia harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat ini. Salah satunya adalah program plasma. Nah, jadi kita tidak dulu, jangan membicarakan dulu CPN ini. Yang penting KS yang bersedia tidak dari yang ada ini. Nanti kedepannya ya urusan entah itu tercover, yang penting ada surat pernyataan kita ini bersedia atau tidak. Nah, jadi itu saja pada intinya tuntutan masyarakat di sini. Nah, jadi terus terang Pak, dari 2007 itu rentetannya peristiwanya ada. Nah mungkin itu saya ulangi lagi, bersediakah PTKS bersama pemerintah untuk